Jumpa lagi di Saleh Godly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan atau mengisahkan seputar kisah Nabi dan Rasul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah sebagai istri pertama merasa tidak enak karena sudah berumah tangga sekian lama ia belum melahirkan anak. Padahal mereka perlu generasi penerus yang akan mewarisi agama Allah. Sarah kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim agar mengambil istri lagi. Sarah kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim agar mengambil istri lagi. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil Hajar sebagai istri kedua. Ternyata Hajar segera melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Betapa bahagia keluarga Nabi Ibrahim, generasi baru telah lahir. Sarah sebagai istri pertama benar-benar ikut merasa bahagia. Namun lama-kelamaan perhatian Nabi Ibrahim menurut Sarah lebih banyak tercurahkan kepada Hajar dan Ismail. Maka hal inilah yang membuat Sarah cemburu. Akhirnya Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar dan Ismail keluar dari Palestina. Sarah tidak ingin melihat Hajar dan Ismail lagi ya. Jadi ada rasa cemburu juga. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail pada waktu itu masih menyusui. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh, perjalanan yang melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah tandus, padang pasir yang sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Karena di sekitar tempat itu tak ada mata air, sedang perbekalan sudah habis, Ismail pun merasa kehausan. Ia kemudian menangis karena tak kuat menahan rasa haus. Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu. Demikian kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah dan kehausan. Hajar berlari ke Gunung Safa tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwah. Tak ada setetes air pun. Dengan berlinang air mata ia berkata, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Menangis karena tidak menemukan air ya. Karena daerahnya itu adalah daerah padang pasir. Tiba-tiba tak jauh dari Ismail nampak seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, jadi melihat seorang laki-laki menjejakkan ya kakinya ke tanah. Kemudian tiba-tiba muncul air ya. Hajar akhirnya segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikianlah terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Jam, artinya berkumpullah." Nah, inilah dia ya sejarah dari air jam. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut telaga Jam-Jam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja,
melainkan juga untuk tamu-tamu Allah. Dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini. Itulah pesan Nabi Ibrahim. Yang dimaksud tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Memang bekas perjalanan Sarah, Ibrahim, dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji. Seperti itu ya. Dengan adanya sumur Jam-Jam inilah maka banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga menarik perhatian para kafilah yang melewati tempat itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik tempat itu, sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya. Mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Jam-Jam dan mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur Jam-Jam. Setelah beberapa tahun, Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirim utusan melihat keadaan anak dan istrinya. Setiap itu pula ia merasa lega. Ternyata dari para utusan itu, ia dapat keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah, karena istri dan anaknya itulah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini terpendam. Ia berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apapun. Tampaknya malah serba kecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Musdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat, maka ia tertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya yang hanya sebentar itu, ia mendapat wahyu melalui mimpi bahwa ia diperintah Allah supaya menyembelih Ismail. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Ibrahim kepada Tuhannya. Begitu terbangun, ia berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar sangat berat sekali. Ia begitu menyayangi Ismail, tapi Tuhan menghendaki anak yang sangat dicintainya itu untuk dijadikan korban. Betapa berat cobaan ini. Lama ia mendambakan anak sebagai penerus generasinya. Ismail adalah anaknya yang pertama. Sebelumnya dari perkawinannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak walau usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapat anak, itu harus dikorbankan. Setelah mendapatkan anak, tapi anak itu harus dikorbankan. Agak ragu, namun akhirnya ia menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Tuhan. Ia beritahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu. Sekarang bagaimana pendapatmu? Kata Ibrahim. Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas, jawab Ismail. Dikisahkan juga betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim. Ibrahim, Sarah, dan Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Nah, itu adalah godaan iblis. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka.
Ismail dibawa ke atas bukit, wajahnya ditutup kain putih, pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail, hampir menempel ya, pedangnya sudah menempel di atas leher. Tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikianlah selamatlah Ismail dari penyembelihan. Akhirnya ketika pedangnya sudah menempel di tenggorokan Ismail ya, tiba-tiba tubuh Ismail berubah menjadi seekor kambing. Itu adalah kehendak Allah ya, dan malaikat Jibril yang melakukannya itu, mengganti tubuh Ismail menjadi tubuh kambing. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu." Nah, inilah dia ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim dapat melewatinya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai hari raya Kurban ya. Nah, seperti itu, Idul Kurban atau Idul Adha. Inilah dia sejarah pertama dari Idul Adha atau Idul Kurban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Semakin hari semakin banyak orang yang menetap di sekitar sumur Zam-Zam. Umur Ismail semakin bertambah. Sesudah tiba saatnya ia dikawinkan dengan wanita Jurhum. Pada suatu hari Ibrahim mengunjungi rumah Ismail. Pada waktu itu Ismail sedang tidak berada di rumah, hanya istrinya yang ada di rumah. Di mana Ismail? Tanya Ibrahim. Ismail sedang keluar untuk berburu, jawab istri Ismail. Bagaimana keadaan rumah ini? Tanya Ibrahim kepada istrinya. Aduh, kalau wanita itu berkeluh kesah, rumah ini dalam keadaan kesulitan dan kesempitan. Wanita itu kemudian menceritakan keburukan dan kekurangan Ismail kepada Ibrahim ya, bahwa istrinya menjelaskan keburukan dan kekurangan dari Ismail. Apakah kamu mempunyai jamuan? Tanya Ibrahim kepada istri Ismail. Aku tidak punya makanan dan minuman. Aku tidak punya apa-apa, jawab wanita itu. Betapa kecewa Ibrahim melihat penampilan istri anaknya itu. Wanita itu tidak menghormati suaminya dengan menceritakan kekurangan suaminya sendiri tanpa tersisa. Sebelum pamit, Ibrahim berpesan kepada wanita itu, katakan kepada suamimu bahwa ambang pintu sebelah ini cepat diganti. Itulah pesan Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ismail agar disampaikan ya kepada Nabi Ismail seperti itu. Ketika Ismail datang, diceritakan semua yang terjadi kepada suaminya, juga wasiat ayahnya itu. Ismail mengangguk, kemudian berkata pada istrinya, maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Kamu harus pulang ke rumah keluargamu. Sudah bercerai dengan wanita itu, Ismail kawin lagi dengan wanita lain. Kali ini istrinya berbudi mulia, mukanya selalu manis dan ramah. Ketika Ibrahim berkunjung, disambutnya dengan ramah tamah dan tidak menceritakan kejelekan serta kekurangan Ismail.
Sebelum pergi, Ibrahim berpesan kepada menantunya itu, katakan kepada suamimu, ambang pintu jangan diganti. Bahasa isyarat itu cepat dimengerti oleh Ismail. Kali ini ayahnya menyetujui perkawinannya. Istrinya kali ini adalah pilihan yang tepat. Ismail hidup berbahagia dengan istrinya itu. Ia mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunan inilah akan lahir seorang nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat telaga Jam-Jam. Diberitahukan hal itu kepada Ismail, maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setiap usai bekerja, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pada saat membangun rumah suci itu, Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat. Dan sebelum meletakkannya, batu itu diciumnya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dinamakan Hajar Aswad. Setelah bangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Ibrahim dan Ismail tata cara beribadah menyembah Allah. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Ibrahim dan Ismail inilah yang juga diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Ibrahim berumur 90 tahun dan Ismail berumur 13 tahun, mendapat perintah Allah untuk melakukan khitan atau sunat. Sedikit sejarah tentang khitan dan sunat. Khitan ini terus dilakukan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan khitan terhindarlah seseorang dari penyakit kelamin dan menambah nikmatnya hubungan suami istri. Konon karena usianya sudah lanjut, maka khitannya Nabi Ibrahim dilakukan dengan kampak. Nah, jadi Nabi Ibrahim pun dihitan ya. Nah, itulah sejarah tentang khitan, tentang pendirian Ka'bah, dan yang terakhir tadi ya, sejarah tentang khitan, diwajibinya khitan itu adalah sejak muncul sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim, Ismail, dan bahkan Nabi Isa pun sebenarnya itu diwajibkan untuk berkhitan, dan banyak juga manfaatnya ya untuk kesehatan ketika sudah berkhitan. Nah, baik, demikianlah ya sejarah singkat tentang Nabi Ismail alaihissalam. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan semakin bertambah keimanan dan keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap iman dan Islam kalian untuk tetap teguh. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.